Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, hari ini kita akan belajar lagi materi kita selanjutnya tentang mengelola referensi atau mengelola rujukan. Referensi itu adalah rujukan. Nah, sebelum kita memulai materi kita saat ini, sebagaimana biasa kita perlu mereview terlebih dahulu materi kita sebelumnya, yang dimana materi kita sebelumnya itu cukup panjang, sekitar 1 jam lebih, karena memang materi sebelumnya menyangkut soal organisasi tulisan akademik, yaitu kerangka umum tulisan akademik. Ada banyak bagian penting di dalam tulisan akademik, antara lain judul, abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, hingga penutup, sehingga memang cukup membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun yang terpenting, saya pikir yang menjadi titik tekan dari bagian-bagian tersebut adalah bekal keterampilan kita pada saat menulis bagian-bagian itu, karena sebagian keterampilan yang harus kita miliki itu menjadi prasyarat untuk bisa kita sampai bisa menulis tulisan akademik yang utuh, minimal untuk menulis sebuah artikel ilmiah yang utuh. Misalnya saat kita kemudian berusaha membuat tinjauan pustaka, kita sudah harus memiliki keterampilan dasar dalam menulis ringkasan dan menulis kritik, dan itu merupakan dua materi lain yang wajib untuk kita kuasai sebelumnya, sebelum kita benar-benar menulis tinjauan pustaka. Dan dua materi itu sudah kita pelajari bersama pada beberapa materi di video-video sebelumnya. Nah, selain itu yang terpenting juga bahwa dalam mengorganisasi tulisan akademik, kita juga harus pastikan bahwa tulisan akademik yang kita tulis itu benar-benar runtut, benar-benar terstruktur dengan baik, sehingga jika kita menulis sebuah tulisan akademik, gagasan yang ingin kita sampaikan benar-benar tersampaikan dengan sistematis dan orang mudah memahaminya. Yang terakhir, barangkali yang harus diperhatikan adalah prinsip proporsionalitas, karena prinsip ini menjadi salah satu bagian penting meski tidak tertulis, seringkali tidak tertulis dan tidak tersampaikan dalam banyak trik atau banyak strategi penulisan akademik. Prinsip proporsionalitas yang saya maksudkan adalah keberimbangan. Jika kita ingin menulis sebuah tulisan akademik, maka minimal di bagian pembahasan dan di bagian analisis yang memang menjadi inti utama, jadi inti dan menjadi intisari dari tulisan kita itu harus harus sama dengan atau bahkan jauh lebih banyak daripada bagian tinjauan pustaka atau bagian pendahuluan. Karena disitulah argumen kita diuji, contoh-contoh bukti-bukti kita diuji, dan di bagian itulah kita benar-benar akan dilihat apakah tulisan kita menawarkan sebuah gagasan yang relatif baru, baik itu gagasan tersebut berupa pengembangan, kritik, atau hal-hal lain. Nah, jadi ada 3 prasyarat dalam memahami organisasi penulisan akademik itu. Yang pertama adalah soal bekal keterampilan dalam penulisan paragraf-paragraf yang sudah kita pelajari, yang begitu banyak jenisnya itu. Yang kedua adalah sistematika berpikir, struktur gagasan, di mana struktur gagasan sebuah paragraf pada hakikatnya juga bisa diterapkan untuk struktur gagasan dalam sebuah tulisan yang lebih panjang. Dan yang ketiga adalah prinsip proporsionalitas. Ada satu bagian penting dalam tulisan akademik yang tidak kita pelajari pada materi-materi sebelumnya, yakni referensi. Di dalam tulisan akademik biasanya referensi menempati posisi paling terakhir, dan oleh karena itu saya memang sengaja menempatkan materi tentang referensi ini di bagian akhir setelah kita melakukan atau mempelajari konten dan paragraf dan paragraf penting di dalam tulisan akademik. Karena keterampilan mengelola referensi itu dalam beberapa derajat tertentu sebenarnya berbeda dari keterampilan untuk mengolah konten, sekalipun kerja dan intensitasnya itu tetap harus dimaksimalkan. Nah, kita harus paham, teman-teman, sebelum kita beranjak pada inti dari materi kita saat ini, bahwa
mengapa mengelola referensi itu penting. Mengelola referensi itu menjadi sesuatu yang sangat penting karena penulisan karya akademik itu selalu melibatkan apa yang sering saya sebut sebagai mini riset. Apa itu mini riset? Mini riset itu adalah sejenis aktivitas yang umumnya melibatkan keterampilan kita dalam memilih referensi, baik itu berupa buku, majalah, situs internet, dan lain sebagainya. Keterampilan kita dalam melacak sumber data berupa statistik dan fakta, lalu keterampilan kita dalam menuliskan seluruh referensi dan sumber data tersebut secara tepat dalam tubuh tulisan dan daftar pustaka. Nah, oleh karena itu, bagi saya pribadi, mengelola referensi itu menjadi penting karena minimal 4 hal. Pertama, dengan merujuk referensi yang tepat, maka argumentasi kita yang dibangun dalam tulisan akademik akan lebih kuat dan terpercaya. Yang kedua, pembaca bisa melacak dan menilai sendiri akurasi dari pernyataan dan argumentasi yang kita sajikan dalam tulisan kita. Yang ketiga, pembaca dapat mengakses lebih lanjut sumber yang kita rujuk untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Sementara yang keempat, dengan mengikuti teknik referensi yang tepat, kita bisa terhindar dari yang namanya plagiarisme. Nah, sebenarnya mengelola referensi itu ada banyak sekali jenisnya. Mulai dari APA itu American Psychological Association, ada Harvard Style, ada MLA Style, ada ABNT Style, ada CBA Style, dan Turabian Style. Ada banyak sekali nilai-nilai kerangka-kerangka dasar dalam penulisan referensi, dalam penulisan daftar pustaka. Tetapi yang ingin kita fokuskan saat ini lebih kepada APA Style. Tetapi jauh dari itu semua, ujung dari ini semua sebenarnya minimal tujuan dari kita belajar mengenai mengelola referensi adalah konsistensi dalam menulis referensi yang tepat. Minimal saat kita keliru dalam menulis referensi, tapi kita konsisten. Minimal itu dosanya cuma satu lah. Tapi jika kita begitu banyak model referensi, model gaya pengutipan, model gaya daftar pustaka, maka kita punya dua dosa. Dosa karena kita tidak mengikuti style tertentu, dosa yang lain karena memang kita tidak konsisten. Jadi minimal kita bisa melatih konsistensi itu. Determinasi kita dalam menulis, dalam memahami sumber referensi atau daftar pustaka itu juga turut menentukan apakah kita benar-benar menghargai karya orang lain yang kita gunakan untuk menulis sebuah tulisan. Nah, dalam menyusun karya akademik itu sebenarnya dikenal beberapa kategori referensi yang dapat dibedakan berdasarkan jenis jangkauannya. Nah, berdasarkan jenisnya dikenal referensi dalam bentuk buku, misalnya jurnal, proceeding, dokumen, website, surat kabar, maupun transkrip wawancara. Nah, berdasarkan jangkauannya, referensi ini ada yang namanya referensi terpublikasi, published materials, dan tidak terpublikasi. Nah, sumber-sumber referensi terpublikasi itu, yang dimaksud dengan sumber referensi terpublikasi itu adalah sumber referensi atau informasi yang telah beredar secara umum dan dapat diakses oleh siapapun tanpa terkecuali. Nah, contohnya adalah buku, jurnal, dan surat kabar. Nah, sementara sumber yang tidak terpublikasi, ya unpublished materials, itu adalah informasi yang tidak beredar secara umum dan hanya dapat diakses secara terbatas oleh kalangan tertentu. Contohnya, dokumen negara, laporan kesehatan, laporan keuangan, hasil penelitian, makalah seminar, skripsi, tesis, disertasi, dan transkrip wawancara. Nah, setelah kita mengenal beberapa jenis umum dan kategori umum sebuah referensi, ada yang published material dan unpublished material, ada referensi yang terpublikasi dan referensi yang tidak terpublikasi. Hal penting yang harus kita pahami dalam mengelola referensi adalah memilih referensi yang tepat. Ketepatan memilih referensi akan menentukan akan turut juga menentukan kualitas tulisan yang ingin kita tulis. Nah, karena bagaimanapun teman-teman,
perkembangan teknologi informasi saat ini itu kan memberikan segalanya, menyediakan berbagai macam sumber informasi yang berlimpah mengenai banyak hal, baik itu dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk elektronik. Tentu saja, di satu sisi perkembangan semacam ini memberikan begitu banyak kemudahan saat kita ingin menemukan dan mencari berbagai informasi dan referensi yang berguna bagi tulisan kita. Namun, kemudahan akses informasi ini juga berpotensi memberikan sejenis jebakan-jebakan, terutama terkait dengan validitas data dan akurasi informasi yang kita peroleh. Oleh karena itu, penting kita mengetahui kelayakan sumber-sumber materi yang akan kita jadikan acuan dan referensi di dalam tulisan kita. Nah, untuk mengidentifikasi kelayakan sumber-sumber material itu, beberapa indikator parameternya lah, parameter sederhana itu bisa kita gunakan. Nah, bagaimana caranya berikut ini saya akan jelaskan secara singkat. Yang pertama, bagaimana memilih referensi yang layak? Strategi pertama adalah dengan cara mengidentifikasi kelayakan referensi terpublikasi. Nah, untuk mengetahui apakah sebuah referensi yang terpublikasi, yang sudah dipublikasikan ya, itu layak untuk kita rujuk atau tidak, itu ada beberapa kriteria lah. Tentu kriteria-kriteria ini akan sangat bergantung pada jenis referensi yang ingin kita rujuk. Misalnya nih, jenis referensi berupa buku, jurnal, artikel, surat kabar. Kita bisa bertanya terlebih dahulu pada diri kita sendiri, apakah terdapat referensi yang memungkinkan pembaca untuk melacak akurasi argumen. Nah, di dalam buku, kita harus lihat apakah buku itu memang terdapat daftar pustaka juga. Dalam jurnal pun demikian. Apakah buku atau artikel jurnal itu telah melewati proses peer review atau telah dilakukan suatu kajian mendalam sebelum dipublikasikan. Itu juga penting. Karena artikel-artikel saat ini kan sudah terbiasa kita menemukan ada artikel dengan yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal dengan skala-skala yang yang berbeda. Skala-skala itu menentukan apakah sebuah artikel yang diterbitkan di jurnal tersebut berkualitas atau tidak. Meskipun itu tidak bisa jadi standar umum, tapi minimal itu kita terbantu dengan skala-skala tersebut. Misalnya nih, artikel-artikel yang terbit di jurnal Sinta 2 atau Sinta 1, bahkan jurnal internasional bereputasi umumnya adalah artikel-artikel yang relatif terpercaya, muktabaroh, yang yang memungkinkan kita untuk bisa menggunakan artikel tersebut sebagai referensi untuk tulisan kita sendiri. Nah, pertanyaan ketiga adalah siapa yang mempublikasikan? Apakah lembaga penerbit yang memiliki kredibilitas atau penerbit yang tidak jelas? Nah, salah satu indikator jurnal yang jelas itu, penerbit yang jelas itu adalah jurnal-jurnal yang memiliki sistem Open Journal System (OJS), atau jurnal-jurnal yang minimal sudah terakreditasi oleh Dikti lah. Sinta 1, 2, 3, 4, 5 atau DOAJ, minimal itu. Begitu pula dengan penerbit. Penerbit itu ISBN-nya kita perlu juga melacak. Jangan-jangan ISBN-nya abal-abal. Banyak penerbit yang mengecoh pembaca, mengecoh penulis dengan menerbitkan sebuah ISBN, namun dia ISBN-nya tidak, ketika dilacak di perpus materi ternyata tidak ada. Itu sering. Itu hati-hati. Terus yang keempat, bagaimana reputasi jurnal, surat kabar atau artikel itu diterbitkan? Untuk jurnal misalnya bisa dilihat dari status akreditasi. Ini sama dengan itu. Jadi untuk mengukur sebuah penerbit, baik itu berupa jurnal ataupun buku, kita harus ukur reputasinya. Kalau buku, kalau penerbit-penerbit bereputasi jelas itu sudah bereputasi, terkenal menerbitkan tulisan-tulisan berkualitas. Begitu pula dengan jurnal-jurnal, kalau sudah teritek Scopus, sudah relatif baik lah dari sisi konten. Yang kelima, bagaimana reputasi penulis dalam dunia akademik? Ya, bukan lantas kemudian ini menjadi satu pertimbangan utama, tapi minimal saat kita kemudian menulis tentang Jawa atau kebudayaan Jawa, minimal kita harus mengutip karya-karya utama dari seorang penulis-penulis yang memang sudah terkenal dan sering dikutip, seperti Clifford Geertz dan lain sebagainya. Nah, ini memperlihatkan bahwa seorang
reputasi seorang penulis itu terkadang juga menentukan apakah sebuah tulisan itu benar-benar layak untuk dijadikan referensi atau tidak. Sebuah reputasi itu kan terkadang muncul disebabkan karena ada orang yang benar-benar mengutip, yang banyak mengutip. Minimal lah banyaknya kutipan itu mengindikasikan reputasi yang lumayan. Meskipun kita tahu dan kita harus mengembalikan kepada peraturan awal bahwa tidak semua tulisan yang dikutip akan sekaligus menunjukkan kualitas dan reputasi si penulis. Tapi biasanya reputasi si penulis selalu diikuti atau merupakan faktor akibat dari kualitas sebuah tulisan. Nah, selanjutnya halaman web. Halaman web ini yang agak sedikit berbahaya karena sebagian mahasiswa seringkali mengutip tulisan-tulisan dari sembarang situs-situs website. Nah, sebelum kita mau mengambil situs website, mengambil informasi dari website, kita harus pastikan nih terlebih dahulu siapa pemilik situs atau penulis artikel dalam halaman web yang dirujuk. Jangan sampai mengambil website abal-abal, blogspot, WordPress. Meskipun tidak semua blogspot dan WordPress itu jelek ya, tapi rata-rata blogspot dan WordPress saat ini itu sering dijadikan semacam arsip saja. Terkadang entah artikel dari mana tinggal masukkan aja. Itu harus hati-hati. Apakah data atau informasi yang ditampilkan secara reguler itu mengalami pembaruan? Jangan-jangan itu ada website yang sudah lama tidak diupdate. Nah, kita kemudian mencomotnya. Informasi yang ada di dalam itu harus hati-hati. Apakah website tersebut dimiliki oleh korporasi atau lembaga dengan kepentingan tertentu? Itu juga bisa menjadi pertimbangan. Apakah karakter URL atau alamat web yang bersangkutan? Nah, ini biasanya begini. Kalau sudah blogspot dan WordPress itu biasanya website dan blog pribadi. Minimal kalau kita ingin mau mengambil informasi dari web, ambillah informasi dari web. Sekarang ini banyak sih penerbit-penerbit atau media massa yang sudah digitalisasi. Rata-rata memang telah digitalisasi. Kalau ingin kita mengambil informasi minimal lah. Kalau dari surat kabar, ambil informasi dari Tempo, dari Kompas, dari Jawa Pos, dari ini kan koran-koran nasional yang sudah terpercaya, Republika. Jadi informasinya relatif lebih terpercaya, reputasinya masih lumayan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan ngambil dari situs abal-abal. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi kelayakan referensi yang terpublikasi atau publish unpublished material. Mohon maaf ya, ini keliru, tapi harusnya ini adalah unpublished material. Kalau ternyata referensinya terpublikasi dalam bentuk sumber tertulis, ya kita harus benar-benar tahu apakah seperti apa latar belakang penulisnya, organisasi yang menyusun informasi tersebut, apakah website yang mempublikasikan informasi tersebut dimiliki oleh korporasi tertentu yang terkenal, yang bereputasi, apakah naskahnya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, dalam forum apa atau untuk tujuan apa naskah tersebut dibuat. Biasanya sih di dalam konferensi internasional, konferensi nasional lumayan tulisannya itu masih bisa layak diterbitkan karena biasanya di dalam konferensi internasional meskipun tidak selalu ada banyak review yang ada reviewer yang terlibat, jadi itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya kita juga harus lacak nih apakah di dalam data tersebut, dalam tulisan tersebut itu memuat referensi atau data rujukan lain yang bisa kita lacak kekuatan argumennya. Kalau itu sumbernya tidak tertulis, kita juga harus benar paham. Kalau tadi kan sumber sumber tertulis ya bisa jadi itu berupa paper yang diprosidingkan, yang kemudian disajikan dalam seminar-seminar. Itu bisa dilacak dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Nah, untuk sumber yang tidak tertulis, kita perlu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sumber tidak tertulis itu biasanya berupa percakapan atau rekaman video, audio visual, suara, dan seterusnya. Itu penting untuk memastikan objektivitas atau kekuatan argumennya. Apakah narasumber memiliki relasi kedudukan, jabatan, posisi dengan topik yang disampaikan. Jangan sampai ahli A berbicara tentang yang lain, itu bisa berbahaya. Jadi pastikan bahwa argumen yang disampaikan oleh si narasumber, suara itu tadi, voice ataupun audio visual itu benar-benar merupakan keahlian di bidangnya. Apakah narasumber memiliki latar legitimasi akademik dan profesional? Ya, sebaiknya para praktisi itu bisa dilibatkan, para ilmuwan-ilmuwan itu juga bisa dilibatkan. Apakah narasumber dapat memberikan informasi secara objektif? Itu juga perlu dipertanyakan. Yang terakhir, maksud saya selanjutnya adalah mencantumkan kutipan. Nah, ini penting ya, karena tidak semuanya ternyata sabar
dalam mencantumkan kutipan. Perlu teman-teman ketahui bahwa mengutip sebuah tulisan itu sulit-sulit gampang. Sulitnya 2 kali ya gampangnya sekali. Lebih banyak sulitnya karena di situ melatih kita untuk pertama bukan hanya terampil dalam mengolah atau mengelola kutipan, tetapi di situ juga sekaligus ujian bagi diri kita, apakah kita mau jujur terhadap diri kita sendiri, mau benar-benar memiliki integritas di dalam mengutip. Kalau model kutipan langsung itu dan tidak langsung itu kan sebenarnya bisa terbantu dengan perangkat-perangkat elektronik seperti Mendeley atau Zotero ya. Tapi yang terpenting, apakah kita benar-benar tahu sebenarnya mengapa model kutipannya seperti itu dan mengapa tidak seperti ini misalnya. Nah, ini kita pelajari sekarang. Ada beberapa model kutipan, ada kutipan langsung yang disebut dengan direct quotation dan kutipan tak langsung indirect quotation. Ada kutipan langsung pendek. Kalau kutipan langsung pendek biasanya yang hanya terdiri dari 3 baris atau 1 hingga 3 baris biasanya cukup dimasukkan dalam body tulisan. Diberi tanda kutip. Lalu jangan lupa kalau itu adalah ini kan adalah kutipan langsung. Berarti pernyataannya adalah pernyataan langsung dari sumber yang kita kutip. Kalau pernyataan langsung dari sumber yang kita kutip tanpa ada perubahan terhadap pernyataan itu terhadap kata-katanya, ya kita harus memberikan quotation, memberikan tanda kutip. Itu membuktikan bahwa sebagai apa tujuannya? Untuk membedakan mana kutipan langsung tanpa parafrase dan mana kutipan yang tidak langsung dengan parafrase. Kalau seperti ini kan kita tahu bahwa ini sebenarnya bukan tulisan kita. Ini adalah tulisan orang yang tidak pernah yang kita kutip tanpa ada perubahan kata-kata apapun. Nah, kalau kutipannya pendek, kutipan langsungnya pendek ya cuma seperti ini. Ditulis 3 baris lalu di dalam kurung Pratikno itu adalah nama kedua atau nama ketiga dari penulis. Kemudian ini adalah judul publikasi tulisannya, misalnya artikel diterbitkan tahun 2007 ya ini. Lalu ini adalah halamannya. Kalau kutipan langsungnya panjang lebih dari 3 kata seperti ini, maka biasanya menjorok ke tengah dan kanan kiri itu menjorok ke tengah dan 1 spasi. Ini pelajaran sebenarnya pelajaran bahasa Indonesia tingkat SLTA dan saya pikir teman-teman sudah paham. Kalau ada kutipan tidak langsung yaitu indirect quotation. Contoh misalnya ini adalah kutipan aslinya. Dan ini adalah kutipan tidak langsungnya. Apa yang dimaksud dengan kutipan tidak langsung? Kita memparafrase pernyataan atau informasi yang terdapat di dalam sumber tulisan kita. Itu penting. Nah, kalau kita memparafrase atau meringkas, maka kita tidak perlu memberikan tanda kutip. Ini tidak perlu ada tanda kutip. Ini tidak ada tanda kutipnya. Ini berarti ini adalah gagasan orang lain, tetapi diparafrase. Tetapi tetap, karena ini adalah gagasan orang lain, ya tetap berarti kita mengutip bukan pernyataannya, tetapi kita mengutip gagasannya. Karena adalah sebuah proses pengutipan, maka tetap kita harus mencantumkan nama penulis dan tahun. Nah, sekarang kita perlu lebih detail lagi. Ini agak teknis, tetapi mungkin penting untuk kita ketahui. Ada perbedaan antara kutipan langsung, ringkasan dan parafrase. Ringkasan parafrase ini merupakan dari kutipan tidak langsung. Jadi kita perlu membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam konteks ini, dan ini. Dalam konteks pembahasan jumlah kata, penggunaan tanda petik dan penulisan. Ini biar lebih mudah ya, apakah ini langsung atau tidak langsung. Kalau memang tidak langsung, apakah ini berbentuk ringkasan atau parafrase, dan bagaimana kita melakukannya. Nah, ini sering ditanya dalam sebuah seminar kepenulisan atau pelatihan kepenulisan. Seringkali saya memperoleh pertanyaan bagaimana cara memparafrase sebuah tulisan. Itu agak sulit sebenarnya dilatih dalam beberapa menit karena itu butuh latihan. Saya ingat dalam sebuah sesi penulisan akademik di
di CRCS UGM, itu saya pernah ditugaskan oleh salah seorang dosen dari Amerika. Waktu itu kami di satu kelas itu ditugaskan untuk memparafrase sebuah paragraf. Nah, ternyata yang dipikir kita mudah, ternyata itu rumit dalam proses memparafrase. Saya pribadi, seingat saya harus mengembalikan tugas saya itu 7 kali sebelum benar-benar bisa dikatakan sebagai sebuah parafrase. Karena itu bukan hanya soal mengubah sebuah kata dengan kesamaannya, tapi kalau perlu kita mengolah seluruh pernyataan dari sebuah informasi menjadi sebuah pernyataan baru, tetapi gagasannya sama, itu. Tanpa harus mengubah satupun gagasan yang dimaksud. Itu kesulitan melakukan parafrase. Kalau meringkas mungkin lebih mudah, karena jebakan-jebakan jebakan untuk tidak memparafrase itu bukan sesuatu hal yang wajib, tapi memparafrase ini sudah tingkat lanjut sebenarnya. Makanya ada di paling akhir, karena ini adalah sesuatu yang paling penting. Nah, dari aspek pembahasan, kalau kutipan langsung menggunakan kalimat yang sama persis dengan rujukan. Kalau ringkasan mengulang intisari gagasan dengan bahasa yang berbeda. Nah, dengan bahasa. Sementara kalau parafrase menjelaskan intisari gagasan. Ini perbedaannya. Kalau ringkasan mengulang, tapi kalau parafrase menjelaskan, mengelaborasi kembali intisari gagasan dengan bahasa yang berbeda. Dari sisi jumlah kata, kalau kutipan langsung sama persis dengan rujukan asli. Kalau 3 baris ya 3 baris. Kalau 8 kata ya 8 kata saja. Tetapi diberi quotation. Sementara kalau ringkasan lebih sedikit dibandingkan dengan rujukan asli. Nah, yang namanya meringkas ya pasti lebih sedikit jumlahnya. Tapi kalau kita memparafrase, maka bisa jadi itu sama banyak atau lebih banyak dari rujukan asli. Kalau memparafrase. Lalu dalam hal penggunaan tanda petik, kutipan langsung, ya diletakkan dalam tanda petik atau diperkecil ukuran tulisannya. Diletakkan dalam tanda petik jika tidak kurang dari 3 baris. Tapi kalau lebih dari 3 baris, maka wajib dalam tanda diperkecil, menjorok ke tengah, dan diberi tanda petik. Kalau ringkasan seperti apa? Kalau ringkasan tidak menggunakan tanda petik, karena itu dianggap. Karena kenapa kok tidak menggunakan tanda petik? Itu karena menggunakan bahasa yang berbeda, hanya mengulangi saja yang ditarikan dengan bahasa yang berbeda. Nah, parafrase pun juga demikian, tidak menggunakan tanda petik. Tetapi ketiga-tiganya, baik kutipan langsung, baik ringkasan maupun parafrase, itu wajib menuliskan sumber. Ini wajib bagi kita untuk kita perhatikan. Baik kutipan langsung wajib menyetorkan sumber, dan wajib menyetorkan sumber, menyampaikan sumber, memperlihatkan sumber. Nah, kalau soal halaman itu masih debatable, ada yang butuh halaman, ada yang tidak. Kalau menggunakan APS style biasanya tidak perlu halaman, baik itu kutipan langsung, kutipan tidak langsung, kutipan ringkasan maupun parafrase. Nah, itu. Mengapa kok parafrase tidak butuh? Karena kita tidak butuh halaman, karena itu terkadang kita memparafrase sebuah bab, sebuah subbab. Gagasan panjang kita parafrase kembali. Nah, sementara kalau ringkas itu kan perlu diberi halaman rujukan yang pasti lah, di bagian mana kita meringkas. Tapi kalau kutipan langsung itu jadi fardu ain kita kemudian untuk menyantumkan halaman, utamanya kalau kutipan langsung. Tetapi ini biasanya tidak selalu muncul di dalam tulisan di dalam apa style ya. Karena apa style itu biasanya kalau menggunakan catatan punggung atau catatan perut, ini seperti ini kan catatan perut, bukan catatan kaki. Biasanya tidak ada halamannya. Nah, sebagian lagi style-style yang lain menggunakan halaman. Selanjutnya contoh. Nah, ini contoh-contoh antara kutipan langsung, ringkasan, dan parafrase. Bayangkan bahwa kita mengutip sebuah tulisan artikel, sebuah chapter, bab, dalam ini namanya bab. Ini bisa jadi artikel atau bisa dia artikel lah. Kita bayangkan artikel dalam sebuah buku berjudul Pembagian Kerja Masyarakat Model. Artikel ini ditulis oleh Hendy Saputro dalam kumpulan artikel atau dalam antologi artikel yang disusun atau dieditori oleh Adi Dharma dan Hakim. Diterbitkan tahun 2010. Halaman 7380 ini adalah halaman artikel efek kepatuhan. Ini penerbit
7380 ini, artikel berjudul efek kepatuhan di dalam buku pembagian kerja itu ada di halaman 73 sampai 80. Nah, bagaimana kita? Bayangkan kita mengutip secara langsung. Anggap saja ini adalah kutipan langsung di halaman 75. Ya kan, antara 75. Mengenai efek kepatuhan ini, Saputro menjelaskan. Mengapa saya menggunakan Saputro? Karena untuk kutipan, kita hanya cukup menggunakan nama kedua, Endi Saputro. Kenapa kok nama kedua? Karena di dalam daftar pustaka, hampir semua daftar pustaka, itu tulisan pertama, secara alfabetis, itu menggunakan kata kedua, atau kata terakhir lah, kata terakhir dari sebuah nama. Oleh karena itu, kita perlu menyebut kata terakhirnya, Ali Hisham. Maka jangan menyebut menurut Ali, kepatuhan tidak selalu itu. Kenapa? Karena ketika kita merujuk kepada daftar pustaka, tidak ada Ali itu. Yang ada pasti Hisham. Karena Ali Hisham pasti Hishamnya dulu yang muncul. Bisa jadi alinya itu hanya dalam bentuk singkatan berupa A. Jadi kalau ini Endi Saputro, ini kan Saputro, ini Endi misalnya. Maka pada saat kita membuat sebuah kutipan langsung, jangan Endinya yang ditampilkan, tapi Saputronya yang ditampilkan. Mengapa demikian? Khawatir ada pembaca, ini Saputro siapa? Dia akan pasti lihat di daftar pustaka, oh ada Saputro E dari tidak penting dia mau tahu apakah dia ND, apakah apa. Kalau dalam apa style memang singkat, tapi dalam style yang lain dia ditulis lengkap. Jadi dia tinggal secara alfabetis dia langsung lihat di daftar pustaka huruf S. Oh, ada ternyata Saputro. Nah, jangan sampai kemudian di sini di daftar pustaka Saputro, tetapi saat kita mengutip tulisan Endi Saputro, kita menulis Endi di sini. Mengenai efek kebutuhan, Endi menjelaskan. Nah, pembaca melihat ini siapa Endi? Merujuk di dalam daftar pustaka, tidak ada namanya Endi. Yang ada pasti Saputro E. Oleh karena itu kita wajib letakkan penulis pertama, kata terakhir dari susunan nama penulis. Nah, balik lagi ke poin utama, yakni kutipan. Nah, kutipan ini harus, karena ini lebih dari 3 baris, seperti aturan harus 1 spasi, menjorok ke tengah dan dalam bentuk tanda kutip. Mengapa demikian? Karena dia kalimat langsung, kutipan langsung, dan dia tetap harus merujuk fardu ain. Nah, atau jika kemudian itu tidak lebih dari 3 baris, nah hanya maksimal 3 baris seperti ini, misalnya, maka ya cukup masuk di dalam tubuh tulisan. Jadi tidak perlu menjorok ke tengah. Itu yang disebut dengan kutipan langsung. Tetap harus ada tanda kutipnya. Nah, harus ada tanda kutipnya dan penulisan sumber tetap disertakan. Bagaimana dengan ringkasan? Ringkasan itu di sini mengulang intisari. Jadi mengulang saja. Menjelaskan bahwa kepatuhan tidak hanya berefek psikologis tetapi juga sosial. Ini diulang lagi. Pasti lebih sedikit daripada kutipan langsungnya. Lebih sedikit. Nah, tetapi tetap yang terpenting adalah penulisan sumber tetap muncul di sini. Ini penulisan sumber. Parafrase. Nah, parafrase tidak perlu menggunakan tanda kutip ya, karena ini sudah di parafrase juga dibedakan bahasanya. Parafrase lebih rumit lagi karena dia harus menjelaskan ulang, mengelaborasi apa yang disampaikan oleh Endi Saputro ke dalam sebuah tulisan yang benar-benar baru. Tetapi gagasannya sama. Tetapi karena dia mengutip, meskipun bukan mengutip tulisannya, tetapi mengutip gagasannya, tetap harus disertakan nama penulisnya. Nah, selanjutnya cara mengutip dalam teks. Nah, ini ringkas saja sebenarnya. Pada intinya, ini teknik-teknik kita pada saat mengutip di dalam teks. Mengutip di dalam teks berarti in note, bukan footnote ya, tapi in note. Note itu berarti catatan punggung atau catatan perut. Catatan yang ada di dalam tubuh tulisan. Nah, ini, kalau ini 2 orang, seperti ini. Kalau merujuk pada halaman, P ini adalah page, paragraf. Kalau mengutip pada bagian khusus dalam sebuah teks, seperti ini, para 4, Kessler, FN 7. Nah, kalau satu penulis, seperti ini. Kalau kalau penulisnya ada di dalam kurung, berarti dia seperti ini. Kalau penulisnya ada di dalam kurung, di luar kurung,
Gaddafi dalam kurung 2008. Kalau ada di dalam kurung, Gaddafi. Tetapi kalau sudah ada di dalam kurung seperti ini, di luar kurung seperti ini, setelah ada pernyataan Gaddafi, tidak perlu diulang lagi terus ini, tidak perlu. Langsung Gaddafi 2008, langsung mengikuti namanya. 2 penulis seperti ini, sama modelnya. 3 penulis menggunakan et al atau DKK. Modelnya seperti ini. Penulis tidak langsung juga demikian ya. Penulis tidak langsung juga demikian. Nah, wawancara modelnya seperti ini, Hafidhul Ahkam, wawancara pribadi. Sumber sekunder yang mengutip sumber primer. Jadi misalnya saya mengutip sebuah tulisan di mana tulisan tersebut mengutip tulisan yang lain. Maka seperti ini, konsep Al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Azra. Kita mengutip pemikiran Al-Ghazali dari hasil kutipannya Aizumadi Azra. Menurut Imam Mawardi, sebagaimana dijelaskan atau sebagaimana dikutip oleh Hambali 2010 misalnya. Nah, ada 2 jenis, saya lihat ini ada 2 jenis. Ada yang disebut naratif, ini narasi ya. Kenapa narasi? Karena dia posisinya narator, penulisnya itu ada di luar. Ada di luar. Kessler mengatakan seterusnya. Ada parentikal, penulisnya yang ada di dalam. Jadi kalau penulisnya ada di luar, maka sama, selalu ada di dekat penulis tahun judulnya. Sementara kalau ada di dalam, ya juga ada di dalam kurung model seperti ini ya. Perbedaannya. Selanjutnya soal referensi model ABS style. Ini sebenarnya kalau kita menggunakan Mendeley atau Zotero, kita hanya tinggal langsung seret, kita harus tinggal input, itu sudah biasanya langsung Zotero dan Mendeley sudah terupload manual, sudah tersusun secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menyusun manual. Tetapi penting barangkali kita mengetahuinya secara umum saja, modelnya seperti ini. Jadi ciri-ciri model ABS style yang sering kali digunakan dalam banyak tulisan akademik, itu biasanya penulis itu adalah tulisan urutan, nama penulis itu adalah disebutkan urutan terakhir dari nama penulis. Shortton ini pasti urutan terakhir. Baru setelah itu tahun, judul, penerbit. Satu penulis dan itu bisa dilihat sendiri teman-teman. Bisa dilihat sendiri model-modelnya. Sebenarnya dalam dulu ketika tahun 2016 saya mengajar bahasa Indonesia untuk penulisan referensi secara manual itu berlatih selama 3 hari kepada para mahasiswa. Berlatih selama 3 hari. Karena saya harus memastikan mahasiswa benar-benar paham. Seandainya mahasiswa itu manual, kita itu menulisnya manual tanpa bantuan aplikasi seperti Zotero dan Mendeley, itu kita harus pastikan bahwa titik, koma, spasi, titik, spasi ini harus dilatih. Titik, spasi, dalam kurung tanpa spasi, titik, spasi, kemudian titik, spasi, titik. Ya, gitu pula dengan ini. Ini harus benar-benar diperhatikan. Lain dengan titik koma, dan lain dengan spasi, huruf kapital dan tanda kutip misalnya. Itu sesuatu yang sangat perlu kejelian kalau kita manual, karena harus benar-benar diperhatikan. Nah, untuk contoh-contoh lain bisa dilihat di website resmi APE ya. Teman-teman bisa mengakses ini model-model untuk jenis pengutipan referensi. Nah, saat kita mengurutkan referensi itu sebenarnya kalau menggunakan Zotero dan Mendeley itu sebenarnya bisa terurut secara alfabetis otomatis. Tetapi kalau kita manual, kita masukkan saja semuanya dulu, referensinya secara tertulis, model seperti ini misalnya tertulis. Nah, kita blok semuanya seperti ini, kita blok, lalu kita tinggal klik AZ di sini biasanya. Maka dia akan secara otomatis sesuai alfabetis. Kalau model seperti ini kan misalkan contoh ini kan tidak alfabet, ini S, harusnya E dulu kan sebelum S. Kemudian H dulu kan sebelum S. V dulu, C dulu sebelum E dan seterusnya. Ini kalau diurut manual ya sulit. Jadi kalau kita tulis aja dulu semuanya, ini tulis, copy di dalam sebuah dokumen baru, kita blok semuanya, lalu kita klik ini, nanti akan berurut secara otomatis. Nah, ini beberapa tools, beberapa istilahnya ya,
beberapa aplikasi lah yang bisa membantu kita mengelola referensi. Ada banyak ini, Mendeley, kita bisa cek di sini, RevTalk, RevWorks, SpeedTech, RevMe, Zotero, dan seterusnya. Teman-teman bisa mengakses ini sendiri, dan di YouTube banyak sekali cara penggunaan Mendeley dan Zotero. Yang sering digunakan biasanya adalah Mendeley dan Zotero. Silakan teman-teman bisa menginstal itu di dalam komputer teman-teman, di dalam Microsoft Word, sehingga bisa mudah mengelola referensi. Oke, dengan demikian terima kasih. Itulah beberapa hal penting dalam hal mengelola referensi. Persoalan teknik pengelolaan referensi ini menjadi sangat penting. Kalau teman-teman melakukannya secara manual harus benar-benar teliti dan cermat. Yang terpenting juga adalah pastikan bahwa referensi yang kita gunakan itu adalah referensi yang up to date. Kalau untuk artikel jurnal, biasanya redaktur artikel jurnal itu selalu meminta referensi dari jurnal atau dari buku, jarang sekali yang dari koran atau majalah atau apa, dalam 10 tahun terakhir, biasanya seperti itu. Karena itu bisa dianggap sebagai bukti bahwa tulisan kita itu punya nilai kebaruan. Nah, demikian teman-teman, bagian penting dari tulisan akademik, yakni mengelola referensi. Nah, di materi selanjutnya kita akan belajar tentang selingkung. Selingkung itu semacam style book atau style house atau style guide, ya, semacam pedoman. Beberapa lembaga, beberapa perusahaan atau beberapa perguruan tinggi, bahkan lembaga pendidikan, itu memiliki gaya selingkung, pedoman yang berbeda dalam mengelola tulisan-tulisan, baik itu. Nah, ini selingkung ini berkaitan soal dengan transliterasi, misalnya kosakata-kosakata yang baku, karena itu penting, itu subbab, penulisan subbab, tabel, grafik, penomoran, dan seterusnya. Itu yang akan kita pelajari pada materi selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.